Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Suster Ilin Anika Sari Saromaha SCMM dengan NIM 1020240006. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita tentang video animasi pembelajaran dengan judul materi menghubungkan teori fungsi manajemen dengan kasus nyata. Dosen pengampu Ibu Pemarida Simbolon SKMM Kes. Teori fungsi manajemen. Ada 4 fungsi manajemen yang sering orang menyebutnya POAX, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Suatu manajemen bisa dikatakan berhasil jika keempat fungsi di atas bias dijalankan dengan baik. Kelemahan pada salah satu fungsi manajemen akan mempengaruhi manajemen secara keseluruhan dan mengakibatkan tidak tercapainya proses yang efektif dan efisien. POAX 4 tindakan manajemen ini merupakan fungsi utama dalam manajemen. Berikut 4 fungsi utama dalam manajemen. Pertama, planning atau perencanaan. Menurut Irfan, perencanaan adalah proses kegiatan rasional dan sistemik dalam menetapkan keputusan, kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan kemudian hari dalam rangka usaha mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Langkah-langkah planning: pertama, analisis situasi dan identifikasi masalah. Kedua, menentukan skala prioritas. Ketiga, menentukan tujuan program. Keempat, menyusun rencana kerja operasional. Yang kedua, organizing. Pengorganisasian adalah menyusun hubungan perilaku yang efektif antar personalia, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam situasi lingkungan yang ada guna mencapai tujuan dan sarana tertentu. Langkah-langkah organizing yaitu memahami tujuan institusional. Kedua, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam usaha mencapai tujuan institusional. Ketiga, kegiatan yang serumpun sejenis dikelompokkan dalam satu unit kerja. Keempat, menetapkan fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab setiap unit kerja. Kelima, menetapkan personal, jumlah dan kualifikasinya setiap unit kerja. Dan terakhir, menentukan hubungan kerja antar unit kerja. Yang ketiga, actuating, pelaksanaan, adalah suatu tindakan yang mengusahakan agar semua perencanaan dan tujuan perusahaan bisa terwujud dengan baik dan seperti yang diharapkan. Jadi, pelaksanaan merupakan suatu upaya yang menggerakkan orang untuk mau bekerja dengan sendirinya dan dengan kesadaran yang besar demi mengabulkan seluruh cita-cita perusahaan dan secara efektif. Perencanaan dan pengorganisasian akan berjalan kurang baik jika tidak disertai dengan pelaksanaan. Maka tujuan actuating adalah: 1. Menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Ketiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Keempat, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. Dan yang terakhir, membuat organisasi berkembang secara dinamis. Keempat, controlling. Fungsi pengawasan pada hakikatnya mengatur apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam rencana, sehingga pengawasan membawa kita pada fungsi perencanaan. Makin jelas, lengkap, serta terkoordinir rencana-rencana, makin lengkap pula pengawasan. Proses pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan, diorganisasikan, dan diterapkan bisa berjalan sesuai dengan harapan, target, walaupun agak sulit sedikit berbeda dengan yang target yang telah ditentukan sebelumnya karena kondisi lingkungan organisasi. Manfaat controlling, yaitu
dapat mengetahui sejauh mana program telah dilaksanakan. Kedua, dapat mengetahui adanya penyimpangan. Ketiga, dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya mencakup. Keempat, dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Kelima, dapat mengetahui keperluan yang perlu diberikan kepada staf, yaitu penghargaan atau promosi. Selanjutnya, proses controlling, yaitu menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian. Kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang sudah dicapai dengan melaksanakan evaluasi terhadap kinerja serta kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki. Ketiga, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar. Kembali membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan awal, kegiatan tersebut dilaksanakan dan mengukur capaian keberhasilannya. Yang keempat, melakukan tindakan perbaikan. Dan yang terakhir, jika ada kesalahan atau penyimpangan, segera melakukan perbaikan. Teori fungsi manajemen dengan kasus nyata di unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan. 1. Perencanaan. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks RMIK, perencanaan meliputi penyusunan strategi pengelolaan rekam medis, kebutuhan sumber daya manusia, penyusunan standar prosedur operasional, serta pengembangan sistem informasi kesehatan. A. Buku rujukan. B. Kasus nyata. Perencanaan tenaga kerja RMIK belum optimal, hanya ada satu petugas coding tanpa pelatihan. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelayanan dan kualitas data yang tidak maksimal. Hasil penelitiannya yang pertama, penggerakan atau pelaksanaan, yaitu upaya menggerakkan anggota organisasi agar melaksanakan tugas sesuai perencanaan. Fungsi ini menekankan motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan, yaitu misalnya di dalam buku rujukan. Bagian B, kasus nyata, misalnya di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Prambanan, fungsi pengarahan sudah berjalan baik, namun pelaksanaan masih terkendala karena beberapa staf belum melaksanakan prosedur sesuai SOP. Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi, pembagian tugas, serta penetapan wewenang. Dalam unit RMIK, pengorganisasian dilakukan dengan membagi tugas petugas filing, coding, assembling, analisis, dan pelaporan. Seperti buku rujukan, kasus nyata misalnya pada Puskesmas Rembang, pengorganisasian belum berjalan baik karena tidak ada struktur organisasi khusus RMIK. Akibatnya, petugas sering tumpang tindih dan tidak jelas. Fungsi manajemen diterapkan dalam pemecahan masalah nyata di Fasiankes. Misalnya, masalah sebuah rumah sakit swasta di Jakarta Selatan mengalami bor hingga 90%, terutama saat musim flu. Kondisi ini menyebabkan pasien menunggu lama di IGD untuk mendapatkan kamar rawat inap, sebagian bahkan berjam-jam. Masalah ini muncul karena lemahnya perencanaan kapasitas, minim koordinasi antara unit IGD, rawat inap, poliklinik, serta kurangnya strategi menghadapi lonjakan pasien. Untuk kasus di atas, untuk planningnya, kita mengidentifikasi masalah, yaitu bor terlalu tinggi, kapasitas kamar terbatas, alur pasien tidak lancar, dan waktu tunggu pasien panjang. Baru pengumpulan data, yaitu dengan statistik bor, lost length of stay, jumlah pasien harian, serta data musim penyakit. Yang C, keterlibatan stakeholder, manajemen rumah sakit, dokter, perawat, invalansi, farmasi, gizi, IT, dan bahkan perwakilan pasien. Organizing. 1. Bentuk tim manajemen kapasitas pasien yang lintas instalasi, IGD, rawat inap, poliklinik, farmasi, gizi, IT, keuangan. Kedua, atur alur kerja. Siapa yang bertugas monitoring bor, siapa yang mengatur alur pasien dari IGD ke rawat inap, dan siapa yang menyiapkan ruang tambahan bila terjadi overload. Ketiga, sediakan struktur organisasi darurat saat terjadi lonjakan, misalnya unit penampungan sementara dengan perawat tambahan. Selanjutnya, controlling. 1.
Monitor indikator mutu bor, loss rata-rata waktu tunggu kamar, serta tingkat kepuasan pasien. Kedua, audit rutin, evaluasi keterlambatan pelayanan, jumlah pasien yang menunggu lama di IGD, serta efektivitas sistem bed management. Ketiga, feedback loop. Jika bor tetap tinggi, perencanaan harus diperbaiki, misalnya dengan menambah sumber daya manusia atau memperluas kapasitas ruang rawat inap. Dengan penerapan POAX, masalah bor tinggi di rumah sakit dapat dipecahkan secara sistematis. Planning, perencanaan berbasis data dan kebutuhan nyata pasien. Organizing, struktur kerja lintas instalasi yang jelas. Actuating, implementasi sistem bed management dan pelibatan sumber daya manusia. Selebihnya controlling, evaluasi bor, waktu tunggu dan mutu pelayanan secara rutin. Dan yang terakhir, hasil akhirnya adalah pelayanan rawat inap yang lebih cepat, kepuasan pasien meningkat, dan beban kerja tenaga medis lebih terdistribusi dengan baik. Solusi berbasis teori manajemen untuk kasus yang dihadapi di unit kerja rekam medik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Tarakan, Jakarta pada peran manajer dalam evaluasi POAX, dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut. 1. Penerapan fungsi perencanaan unit rekam medis di rumah sakit tersebut untuk tahun diterapkan 2017 masih belum dan masih mengikuti perencanaan di tahun 2016. Hal tersebut disebabkan karena adanya pergantian jabatan manajer atau kepala instalasi rekam medis. Kedua, penerapan fungsi pengorganisasian unit rekam medis di rumah sakit itu masih belum maksimal, dikarenakan jumlah petugas tidak sesuai dengan beban kerjanya dan latar belakang pendidikan manajer atau kepala instalasi rekam medis bukan berasal dari pendidikan rekam medis itu sendiri. Yang ketiga, pengarahan yang dilakukan oleh manajer atau kepala instalasi sudah cukup baik, akan tetapi masih ada petugas rekam medis yang masih belum menjalankan tugasnya sesuai, sehingga manajer dengan prosedur lebih sering memberikan pengarahan ke petugas yang belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Manajer memberikan masukan dan motivasi dalam bentuk lisan. Yang keempat, penerapan fungsi pengawasan unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan di rumah sakit itu sudah berjalan dengan baik. Manajer melakukan pemantauan langsung ke bagian-bagian yang ada di unit rekam medis. Penerapan rapat rutin yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan masih belum dilaksanakan. Kita masuk pada contoh kasus. Yang pertama, di ruang pendaftaran pasien, terjadi antrian panjang karena petugas belum menyiapkan sistem antrian elektronik. Kepala unit Remika ingin mengurangi waktu tunggu pasien dengan membuat perencanaan menggunakan sistem antrian digital. Pertanyaannya, fungsi manajemen apa yang paling tepat ditunjukkan pada kasus di atas? A. Organizing, B. Planning, C. Actuating, D. Controlling. Bagian yang benar adalah B. Planning. Kepala unit sedang membuat rencana untuk mengurangi waktu tunggu dengan sistem antrian digital. Bagian untuk organizing itu salah karena belum sampai tahap pembagian tugas, baru pada tahap perencanaan. Sedangkan actuating belum ada tindakan nyata pelaksanaan, dan controlling belum ada evaluasi atau pengawasan. Kasus yang kedua, setelah sistem antrian digital tersedia, kepala unit membagi tugas. Petugas A bertugas mengarahkan pasien, petugas B mengoperasikan sistem, dan petugas C memastikan kelancaran data masuk ke SIM RS. Pertanyaannya, tahapan manajemen yang sedang dilakukan adalah A. Planning, B. Organizing, C. Controlling, D. Evaluating. Jawaban yang benar adalah B. Organizing, yaitu membagi tugas dan tanggung jawab pada anggota tim. Planning salah karena sudah melewati tahap perencanaan. Controlling belum pada tahap pengawasan hasil. Evaluasi bukan bagian inti POAX, lebih ke bagian controlling.
Kasus yang terakhir, petugas rekam medis sudah diberikan arahan untuk melaksanakan sistem antrian digital. Kepala unit Renmika memberikan motivasi agar mereka konsisten menggunakan sistem tersebut, serta memberikan pelatihan tambahan bila diperlukan. Pertanyaannya, fungsi manajemen yang diterapkan adalah A. Planning, B. Controlling, C. Actuating, D. Organizing. Jawaban yang benar adalah C. Actuating, yaitu kepala unit menggerakkan staf melalui motivasi, arahan, dan pelatihan. Planning salah karena bukan merencanakan tetapi melaksanakan. Controlling salah karena belum melakukan pengawasan hasil. Dan organizing salah karena pembagian tugas sudah lewat. Baik Ibu dan teman-teman semua, demikianlah video animasi pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.